hari. Permisi Bu, saya ingin menagih utang 3 bulan. Apakah Anda bisa melunasinya? Oh, maaf ya Bu, saya mau ambil uangnya dulu di dalam. Silakan masuk. Itu anaknya. Iya. Ini itu anaknya. Entahlah. Perasaan dia tuh kuliah di luar kota. Kok ada di rumah aja? Saya Iya, pernah memang lihat benar. dia sama ini. Dia seperti kurus kering dan penyakitan. Sangat menjijikkan. Iya benar. Ini Bu, utangnya sudah lunas kan Bu? Iya, terima kasih ya. Kenapa tidak masuk ke dalam Bu? Enggak usah. Makasih. Kayaknya si anak itu mengidap penyakit aneh deh. Iya benar. Kayak penyakit kutukan gitu. Jangan-jangan dia penyebab desa kita kekurangan air. Katanya kalau kata orang dulu sih, kalau misalnya ada yang penyakitan, itu bakal menyebabkan air kering. Kayaknya dia penyebabnya deh. Iya benar iya. Itu ada ibu-ibu, kita kesana yuk. Ayo. Ibu-ibu, ada hot news loh. Wow, apa itu? Kemarin ya saya sama dia ke rumah si ibu itu tuh, tau gak sih ibu itu? Yang mana? Yang itu. Nah terus ya saya ngeliat anaknya. Dan tau gak sih anaknya penyakit. Astagfirullah. Pantes saja saya tidak pernah melihat anak itu. Emangnya penyakit apa, Bu? Dia seperti mengidap penyakit aneh. Badannya kurus kering dan mukanya seperti tua. Iya seperti orang yang terkena penyakit kutukan. Iya ya Bu benar. Saya pikir kita harus mengusir mereka dari desa ini. Ingat gak sih kalau kata orang dulu, kalau ada orang yang kena penyakit aneh itu bakal menyebabkan kekurangan air. Kalau begitu kita harus sabar ke Pak RT. Saya setuju, kita jangan deket-deket sama dia, nanti kita ketularan lagi. Iya. Ibu-ibu kita duluan dulu ya, mau nyebarin ke yang lain duluan ya Bu. Ya. Punya penyakit. Astagfirullah, tebakan hati hamba ya Allah. Iya aja keluar. Iya. Gak tahu dulu. Pak, saya mau melaporkan bahwa ada warga di desa kita yang terkena penyakit kutukan. Iya Pak, saya pikir warga tersebut harus keluar dari desa ini. Loh, Bu, jangan langsung ambil keputusan sendiri, Bu. Tapi Pak, siapa tahu dia adalah penyebab desa kita yang kekurangan air. Kan kalau ada orang yang terkena penyakit kutukan, satu desa akan kekurangan air. Emangnya siapa yang terkena penyakit, Bu? Itu loh Pak, anak si Mina. Walah, pantas saja saya tidak pernah lihat si anak. Ya udah, sebaiknya kita cari tahu dulu apa penyakit yang dideritanya. Kemudian saya akan pergi ke rumah si ibu untuk memastikan. Saya mau pokoknya dia harus pergi dari desa ini. Ya udah, nanti saya coba pikir-pikirkan. Hati-hati Pak, takut tertular. Iya, Bu. Bu, kalau boleh tahu, memangnya si Nanang ini sakit apa ya, Bu? Anak saya sudah lama menderita AIDS, Pak. Astagfirullah. Kak, kalau boleh saya tahu, kakak mengapa bisa kena HIV? Saya terkena HIV sejak 2 tahun yang lalu. Saya dijebak oleh sahabat saya. Pada saat itu, sahabat saya meminta bantuan untuk membawakan dompetnya yang tertinggal di rumahnya ke sebuah tempat. Dia menunggu saya. Tak pernah terbesit di pikiran saya bahwa teman saya akan melakukan perbuatan buruk kepada saya. Sesampainya di gang tersebut, saya memberi dompet kepada sahabat saya. Namun tiba-tiba seseorang yang tidak saya kenal menahan badan saya sehingga saya tidak bisa bergerak sedikit pun. Sahabat saya, sahabat yang selama ini selalu bersama saya, langsung menusukkan jarum yang berisi cairan dari obat terlarang ke tubuh saya. Sebuah suntikan dari benda haram tersebut membuat hidup saya menjadi berantakan dan saya pun berakhir seperti ini. Apa ya, Nak? Bapak ikut prihatin dengan kondisi kamu saat ini.
Memang sebelumnya Nanang pernah dibawa ke rumah sakit ya, Bu? Ya pernah Pak, tapi saya agak terlambat membawa ke dokter sehingga tubuhnya menjadi kurus kering. Dia juga demam tinggi. Oh, begitu ya, Bu. Oh iya, Bu. Maksud saya datang ke sini untuk memberitahukan kepada Ibu mengenai penyakit yang diderita oleh anak Ibu. Nah, mereka berkata kepada saya bahwa penyakit yang diderita anak Ibu itu adalah penyakit kutukan. Mereka juga berkata bahwa anak Ibu ini yang menyebabkan air di desa kita cepat habis. Nah, mereka juga ingin bahwa anak Ibu dan Ibu ini segera pergi keluar desa. Nah, hal itu membuat saya sangat prihatin. Apakah mereka berkata seperti itu, Pak? Bu, maafkan aku, Bu, jika aku sudah membuat Ibu susah seperti ini. Tidak apa-apa nak, mereka semua belum mengerti keadaan kita. Sepertinya Bapak harus mengadakan penyuluhan tentang penyakit HIV di desa kita. Oh, kau benar juga. Ya udah, nanti Bapak akan menghubungi pihak puskesmas. Tolong ya Pak, anak saya menderita HIV/AIDS bukan penyakit kutukan. Iya, Bu. Oh iya, Dek. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kamu, Dek. Saya tidak ingin kejadian ini terulang kembali. Semoga kamu bisa membimbing teman-teman kamu ke jalan yang positif ya, Dek. Siap, Kak. Hari ini kita ada penyuluhan kesehatan ya. Di sini ada Ibu Gania yang akan memberikan penyuluhan seputar HIV dan AIDS. Apa kabar anak-anak? Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang HIV dan AIDS. Jadi di sini ada yang tahu nggak HIV atau AIDS itu apa? Kayaknya nggak ada yang tahu ya. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Sampai di sini ada yang ingin bertanya, Bu, ciri-ciri yang terkena HIV itu bagaimana ya, Bu? jadi ciri-ciri orang yang terkena HIV itu nggak kelihatan kasat mata. Jadi harus dites dulu, tes kesehatan. Kalau itunya demam selama 1 bulan, sakit tenggorokan, luka pada organ intim, terus gampang capek, lesu, terus luka pada mulut atau sariawan. Udah itu aja. Terus ada yang mau bertanya lagi? Bu, Ya. apakah HIV itu dapat menular? Ya, HIV itu bisa menular, tapi penularan HIV itu yang pertama ada transfusi darah dari orang yang kena penyakit HIV. Yang kedua, jarum suntik yang nggak diganti-ganti, jadi bukannya langsung diganti malah dipakai lagi. Terus itu gonta-ganti pasangan hidup, terus sama ASI. Ada yang bertanya lagi? Bu, mau nanya. Terus kalau kayak gitu, cara menghindari HIV dan AIDS itu gimana? Untuk menghindari HIV dan AIDS itu ada 5, ada A, B, C, D, E. Yang A itu artinya absen, yang kedua be faithful, yang ketiga kondom, yang keempat don't do drug, yang kelima education. Maksud yang pertama itu jangan gonta-ganti pasangan. Yang kedua be faithful itu harus setia. Masih ketiga itu kalau misalnya mau berhubungan memakai kondom. Yang keempat jangan melakukan narkoba. Yang kelima itu education, harus memperluas wawasan. Oh iya, satu lagi, kalau misal ada orang yang mengidap penyakit HIV atau AIDS, jangan dijauhin, tapi dirangkul, dikasih motivasi. Udah, itu aja. Teman-teman, kita kedatangan Kak Nana. Dia akan berbagi cerita dan motivasi kepada kita semua. Halo semua. Halo, Nana. Pada dasarnya kita semua adalah sama. Dilahirkan oleh tangan yang maha kuasa dengan kondisi yang sempurna. Namun takdir yang berbeda. Jangan jauhi mereka yang berbeda. Jangan jadikan kekurangannya penghalang untuk mereka berdiri. Genggam tangan mereka, rangkul bahu mereka, mari bersama mewujudkan dunia yang damai.